Enggak Pak, enggak usah Pak. Mengomentari itu loh Pak. Kenapa feminisme ditolak di Jakarta? Jadi di Jakarta sendiri itu kan kritikan dari Jokowi, yaitu dimana gerakan mereka itu mengatasnamakan bahwa feminisme di Indonesia itu harus diberlakukan gitu loh Pak. Yang saya pikir kok gerakan mereka sudah mulai gerakan radikal gitu. Ya, Radikalnya apanya ini? mungkin Yang pengajuan tentang hal-hal yang di luar budayanya kita. Jadi takutnya saya ketika mereka membawa gerakan feminisme ini, justru ini bukan jalan keluar untuk mencari solusi untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia. Menurut Ajeng sebenarnya yang dibutuhkan wanita Indonesia itu apa? Justru kalau saya kembali lagi ya Pak ya ke sejarah di Indonesia, apalagi dengan kulturnya orang Jawa Pak, kulturnya orang, khususnya orang Yogyakarta, kultur mereka kan kalau wanita itu benar-benar disimpan, wanita itu benar-benar diagungkan. Itu justru membuat saya memang wanita itu spesial. Dan ketika saya melihat perempuan-perempuan yang memberontak, otomatis apa ya Pak ya, bakal ada beban secara moral maupun secara pemikiran, beban secara entah itu finansial, beban yang lainnya itu akan menjadikan perempuan itu justru terkungkung, dan mereka dampaknya bakal ada yang namanya perubahan sosial, di mana laki-laki akan cenderung di rumah dan perempuan akan selalu di luar. Seperti itu yang saya takutkan lagi. Bayangan saya nanti ke depan bahwa laki-laki ini bisa jadi tidak bisa bertanggung jawab atas perempuan. Dan yang saya sayangkan lagi, ketika perempuan harus menanggung beban-beban yang begitu berat, sementara dia harus selain dia menanggung beban secara moral ataupun finansial ataupun sebagainya, dia juga terdapat bukan beban ya kalau untuk saya, untuk maksudnya dalam arti hal biologis, melahirkan, menyusui seperti itu. Dan itu takutnya saya akan berdampak bagaimana mendidik seorang anak. Oke, ini menarik sekali, Jeng. Mungkin keresahan perempuan semacam kamu ini juga keresahan bagi perempuan yang lain yang mau berpikir ke arah itu. Saya ngamati bahwa ada kalanya seorang lelaki itu yang minder ya, yang menjadi hilang kepercayaan dirinya manakala berhadapan dengan perempuan-perempuan kuat. Salah satunya contohnya saya, entah ini takdir atau apa, saya punya relasi dengan perempuan yang di mata saya teramat kuat, teramat super, sehingga ada kesan bahwa kesejahteraan dengan tolak ukur ekonomi itu dipasok oleh perempuan. Lalu kontribusi saya sebagai lelaki menjadi nomor 2. Nah, yang kita takutkan adalah kacamata semacam ini. Ada cara pandang sementara orang yang menganggap bahwa yang disebut sukses adalah ekonomi, kecukupan uang, ketersediaan harta benda, dan sebagainya. Kalau sukses hanya diukur dari salah satu faktor saja, yakni ekonomi, maka otomatis cara pandang yang semacam ini membuat posisi lelaki menjadi nomor yang kesekian.
Nah, bagi tatanan sosial ini tentu saja menjadi sebuah persoalan yang harus diberikan jalan keluarnya. Cuman ketika mau memberikan jalan keluar, solusi-solusi yang diberikan itu terbentur dengan sistem yang lebih besar. Taruhlah seperti industri yang punya kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang rajin, yang telaten, yang tidak protes, tidak gampang mogok, dan itu hanya dimiliki oleh perempuan. Industri sangat membutuhkan perempuan sebagai salah satu penyokong atau skrup-skrup kecil bagi sebuah mesin besar yang namanya adalah industri atau modal. Tidak berarti mereka tidak butuh lelaki. Lelaki tetap dibutuhkan, tetapi dibanding kebutuhan terhadap perempuan, nampaknya lelaki menjadi urutan nomor kedua. Nomor satu, mereka lebih memilih perempuan karena karakter-karakter atau sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Di luar itu, perempuan adalah ujung tombak marketing yang paling handal, paling menjanjikan untuk sebuah prospek bisnis ketimbang laki-laki. Nah, dilihat dari situ sebenarnya adalah industri itu selalu melambaikan tangan memanggil peran-peran perempuan, memanggil kiprah-kiprah perempuan dibanding ketika mereka mengharapkan lelaki yang datang menghamba padanya. Perempuan lebih nomor satu. Nah, celakanya ini didukung dengan statistik bahwa jumlah lelaki, jadi rasio bandingan jumlah bayi laki-laki yang lahir itu lebih kecil dibanding perempuan. Setiap ada satu laki-laki pasti ada 4 perempuan yang menyertainya. Nah, kalau ajaran-ajaran agama yang membolehkan poligami, bahwa satu laki-laki itu boleh mendampingi 4 perempuan, ngemong, membimbing, merawat, dan seterusnya, ini tidak akan menjadi problem kehidupan. Persoalannya adalah ajaran agama semacam ini dilawan oleh industri karena kepentingan industri atas SDM yang berjenis kelamin perempuan. Akibatnya mereka dengan corong-corong medianya mengabarkan kepada dunia, mengkampanyekan secara masif bahwa monogami adalah yang terbaik, bahwa poligami itu kejahatan, bahwa beristri lebih dari satu itu adalah ketidaklumrahan. Nah, akhirnya mereka punya stok 3. Kalau satu perempuan dinikahi satu lelaki, maka ya ada yang tersisa 3 stok perempuan yang bakal mereka pakai menjadi ganjal mesin uang atau industri. Nah, kombinasi statistik yang jomplang semacam ini, lalu di pihak lain ada kebutuhan industri atas SDM perempuan, bertabrakan dengan ajaran agama, maka yang menang adalah industri dan kekalahan berada di agama. Nah, gerakan kaum feminis nampaknya entah khilaf atau bagaimana, nampaknya memakan kampanye-kampanye atau hidden agenda yang kelihatan seolah-olah itu sebagai sebuah kemuliaan, dan akhirnya ini feminisme menjadi marak dengan berbagai macam varian gerakan feminisme, macam-macam model apapun ada, mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, yang paling bebas. Nah, tentu saja keresahan Ajeng tadi adalah sebuah keresahan yang baik karena disinyalir
hampir seluruh perempuan di planet bumi ini nampaknya termakan oleh kampanye gerakan feminisme yang dalam tanda kutip liberal dan minimal monogami. Nah, ini pandangan saya atas simpati dan empati saya pada keresahan Ajeng. Saya tiba-tiba ingin beralih ke yang lain. Siap Pak Lukman ini biasanya banyak ini celotehnya. Monggo Pak Lukman. Ini keresahan perempuan harus direspon. Saya diam-diam tadi mendengarkan tapi agak enggak gitu mengikuti dari awal ya. Tapi kalau yang dikatakan Pak Didi itu satu pemahaman yang mirip juga dengan barangkali juga pemahaman saya. Artinya itu sudah cukup jelas bahwa memang feminisme sepertinya memang menjadi begitu seksi untuk diceritakan atau digaungkan gitu ya, karena isunya terkait langsung dengan keprihatinan wanita dalam perjuangan kelas, perjuangan kesetaraan hak dan porsi dalam kehidupan sosial dan politik. Tapi yang barangkali saya agak lag, artinya terputus itu karena saya juga tidak begitu mengikuti perkembangan isu-isu feminis yang ada. Karena yang saya lihat itu justru misalnya ironi ketika anggota dewan yang diwakili oleh perempuan itu menggunakan isu-isu feminis sebagai alat untuk melegitimasikan politik posisinya gitu ya. Saya pikir posisinya itu justru malah politikus yang rentang waktunya sangat sementara itu. Taruhlah Angelina Sondakh. Saya masih ingat itu dulu dia kan gencar sekali ya isu feminis yang gitu. Saya kena kasus korupsi juga. Nah terus saya pikir juga banyak ya menggunakan isu-isu feminis untuk kemudian sarana eksistensial bagi dirinya sendiri. Tapi saya nggak tahu karena perjalanan feminis ini kan baru dimulai sekitar abad 20 akhir. Tidak usah akhir oleh seorang wartawan, kemudian buat buku, nah, kemudian bukunya diminati, populer, kemudian menjadi satu gerakan. Nah, akhirnya juga sampai ke Indonesia. Padahal kita juga sudah punya. Kan Ibu Kartini itu kan cuman curhat, terus nulis di surat gitu untuk sahabatnya, menjadi ikon feminisme Indonesia. Ya karena beliaulah perempuan-perempuan di Indonesia kemudian mendapatkan perlakuan misalnya seperti yang dirasakan Ajeng dan teman-teman perempuan yang lain, kesetaraan dalam pendidikan. Kalau misalnya Kartini tidak menulis itu barangkali juga belum tentu gitu ya, karena corak masyarakat feodal yang cukup menghegemoni. Jadi bisa jadi kalau nasib perempuan di masa sekarang itu nggak seganas nasibnya keganasan orang perempuan zaman sekarang gitu. Artinya isu-isu feminis begitu seksi gitu. Ya karena ada sejarah yang panjang. Paling itu aja Pak kalau saya. Iya baik, itu tambahan yang bisa memperkaya khasanah kita mengenai gerakan feminisme. Terus menambahkan lagi dari uraian Pak Lukman tadi, saya ingin mengkritik sebenarnya, kritik keras saya pada perempuan Indonesia dalam memahami feminisme adalah jungkir balik logika mereka. Perempuan itu dalam gerakan feminisme tuntutan
yang diminta adalah mereka tidak mau diperlakukan secara diskriminatif. Itu pasti. Cuman kalau tuntutan mereka adalah ingin supaya tidak diberlakukan diskriminatif, pertanyaan saya, mengapa justru perempuan kelakuannya diskriminatif hari? Dan celakanya perempuan ini melakukan diskriminasi terhadap aktivitas-aktivitas atau job atau pekerjaan atau posisi-posisi. Ini yang menurut saya nggak jelas nih, GJ. Jadi mereka akan teriak feminisme, feminisme, kami nuntut, ketika itu berupa jabatan-jabatan strategis, posisi-posisi penting, kemewahan-kemewahan politik, privilege-privilege. Mereka dengan lantang meneriakkan feminisme. Tetapi pada saat posisi yang kurang nyaman, ini contohnya sebuah aktivitas kurang nyaman ini seringkali biasanya terjadi di pasar. Ketika sebuah kasus terjadi, misalnya penjambretan, kena jambret gitu ya, wah, itu mereka dengan lantang meneriakkan, tapi bukan lagi feminisme yang mereka teriakkan dengan lantang, tetapi adalah teriakan lantang marahi laki-laki. Oi, kalian laki-laki berpangku tangan saja, itu jambret, kejar. Kalau di pasar, ketika di rumah, taruhlah ada ular kecil masuk gitu, mereka berteriak lantang lagi, dan suaminya yang dimarahi. Laki-laki kok diam saja, itu ada ular, dihalau, genteng bocor. Sekali lagi laki-laki. Masa begini, kalau mereka perjuangannya adalah ingin tidak diperlakukan secara diskriminatif, maka saya atau kami laki-laki berilah contoh dengan wujud tindakan-tindakan yang tidak diskriminatif. Tetapi nampaknya Anda perempuan melakukan tindakan yang diskriminatif. Anda mencoba mendikotomikan antara kegiatan yang mewah dan kegiatan yang tidak mewah. Padahal di sisi yang lain Anda menuntut persamaan hak, persamaan fungsi, persamaan peran. Ini menurut saya Anda berlaku diskriminatif. Anda seolah-olah mengatakan bahwa pekerjaan pun gender. Ada pekerjaan itu laki, ada pekerjaan itu perempuan. Kalau pekerjaan sudah digenderkan semacam ini, maka saya ragu bahwa Anda ini benar-benar pejuang-pejuang emansipasi yang menuntut perlakuan tidak diskriminatif. Nyatanya justru Anda yang memberikan contoh perilaku-perilaku yang diskriminatif. Kembali pada persoalan kegelisahan Jakarta karena ada feminisme yang sedang trending topik, saya ingin mengalihkan kepada Mbak Ajeng lagi. Kira-kira menanggapi Jakarta dengan uraian kami tadi itu harus bagaimana perempuan Indonesia? Mungkin solusi apa ya Pak? Gambaran saya mungkin pada bagaimana kita menyikapi isu-isu yang menjadi permasalahan industri. Jadi kita harus memilah, dalam arti kan gerakan-gerakan yang ada di Jakarta itu kan karena penindasan atas industri seperti itu. Ada kala baiknya kita tidak menggunakan feminisme sebagai alat untuk mencari solusi, karena ketika kita bicara feminisme, masyarakat akan mengartikannya secara luas. Dan menurut saya ketika kita melakukan kampanye-kampanye seperti itu, sama halnya kita memberikan sebuah stimulus ataupun pendidikan kepada kaum perempuan bagaimana cara memperjuangkan suatu hal. Ditelaah lagi ketika kita bicara perempuan itu sendiri belum tahu makna arti feminisme itu seperti apa, dan tidak paham mengenai feminisme yang sesuai dengan budaya.
yang ditakutkan lagi, kalaupun sampai hal ini menyebabkan kesalahpahaman dalam arti miskomunikasi tentang pengetahuan ataupun keilmuan, hal ini justru menyesatkan kita sebagai seorang wanita yang awalnya kita ingin memerdekakan, justru itu membebankan kita Diperbudak industri malah. dan kita menjadi sebuah alat yang dimana untuk menindas. Contohnya ketika kita bicara perempuan-perempuan yang memiliki posisi dia mempunyai jabatan, namun di sini yang kita lihat di belakangnya lagi banyak hal kurang yang mereka punya gitu. Dalam arti hal ini keluarga menurut saya adalah budaya-budaya seperti kekeratonan ataupun budaya-budaya Jawa ataupun yang masih yang mulai runtuh di Indonesia sendiri ya, kita kombinasikan dengan budaya yang sekarang. Bukan berarti kita harus berkiblat pada zaman dulu di mana perempuan memang harus dikerangkeng dalam rumah, tidak boleh gimana ya. Dalam arti di sini saya menyesuaikan bahwa kita harus sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, dan juga kita tidak memungkiri untuk belajar di luar zona kita gitu. Namun yang paling terpenting adalah kita mengaplikasikan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di khususnya di Indonesia, mengingat perbedaan pemikiran lingkungan ataupun budaya yang menciptakan perempuan tersebut. Itu aja sih Pak. Oke, jadi kalau keresahan tadi sudah sedikit terjawabkan oleh Mbak Ajeng, maka tidak ada jalan lain, saya hanya menambahkan saja. Jalan lain yang ingin ditempuh untuk menghindari kesalahkaprahan tentang makna feminisme. Tadi Anda menawarkan ini harus diedukasi terus-menerus. Masyarakat ini harus diedukasi. Bukan hanya perempuan, tapi juga lelaki tentang makna feminisme yang cocok, yang sesuai dengan bumi Nusantara. Kenapa begitu? Karena terjadi kesalahan di dalam memaknai feminisme, seolah-olah feminisme yang datang dari asing ini inginnya diterapkan apa adanya. Nah, ini tentu berbahaya bagi sendi-sendi kehidupan. Kita tahu bahwa bangsa yang benar itu adalah bangsa yang melahirkan generasinya secara sehat, jasmaninya, rohaninya, spiritualnya sehat. Nah, sebuah generasi bisa sehat jika mereka dididik oleh unit-unit keluarga yang juga baik. Nah, sebuah keluarga yang baik itu lahir dari ikatan suami dan istri yang peran dan fungsi masing-masing ini alamiah. Saya tidak terperangkap dalam konsep-konsep ciptaan manusia. Saya lebih tunduk pada hukum alamiah. Peran fungsi suami dan istri dalam rumah tangga ideal itu menurut saya adalah yang alamiah, sesuai dengan apa basis materialnya. Jika fisiknya berotot, maka logis kalau dia melakukan kegiatan yang terkait erat dengan otot. Jika basis materialnya adalah kelembutan, maka logis perempuan yang lembut itu harus selalu dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas kasih sayang. Kembali ke pembicaraan generasi tadi, bayi-bayi yang lahir dari seorang ibu yang memperoleh perawatan utuh, yang memperoleh ASI yang baik dan memperoleh kasih sayang, maka bayi tadi akan
besar, tumbuh menjadi generasi yang sehat. Kalau setiap rumah tangga di seluruh Nusantara semacam ini, maka sejak sekarang bisa kita pastikan bahwa Nusantara akan mampu terselamatkan. Jadi mindset semacam ini yang berusaha dicongkel oleh pihak-pihak industri karena kepentingan tersembunyi mereka akan kebutuhan sumber daya manusia perempuan sebagai ujung tombak marketing mereka dan sebagai faktor produksi yang telaten, rajin, tanpa mogok, tanpa protes dan tidak banyak mengeluh. Nah, anomali-anomali yang ada selama ini tentang perempuan yang seharusnya domestik lalu kemudian keluar dari rumah, meninggalkan suami, meninggalkan anak, dianggap sebagai sebuah sukses dari perempuan. Ini anomali, ini tidak benar ini. Karena perempuan yang sukses itu adalah perempuan yang mampu menjaga anak-anak mereka, perempuan yang mampu mengendalikan laki-laki yang berotot dan banyak energi itu, menenteramkan hati mereka. Maka perempuan inilah sejatinya perempuan yang dianggap sukses. Nah, parameter sukses inilah yang harus digeser oleh bukan saja kaum lelaki, utamanya dan khususnya adalah oleh si perempuan itu sendiri. Cuman hari ini kita menyaksikan perempuan-perempuan itu pikirannya, mindsetnya itu masih berkutat pada bahwa sukses itu ya berkiprah di luar rumah, berdaya secara ekonomi, berkelimpahan, berkemakmuran, lalu kemudian menjadikan suaminya seolah-olah menjadi second class, kelas yang kedua. Nah, ini juga anomali yang saya kira harus dibenahi. Dimulai dari mana? Tentu saja dari pikiran atau mindsetnya perempuan. Nah, mindset perempuan akan berubah kalau konstruksi sosialnya juga ditata. Konstruksi sosial ini bisa ditata jika media massa ini tidak menghamba pada modal. Karena media massa lah sejatinya yang melakukan cuci otak, brainwashing pada perempuan-perempuan, pada konstruksi-konstruksi sosial ciptaan atau rekaan mereka. Di luar itu yang saya harap adalah peran daripada negara. Negara ini akan besar dan kuat jika memiliki aparat-aparat yang lahir dari generasi yang juga sehat dan kuat. Kalau ini Anda biarkan, maka tidak ada kalimat lain yang bisa saya ucapkan. Mari kita tunggu dan saksikan kehancuran kita pelan-pelan. Saya kira itu saja. Madhab Semolowaru memberikan ujaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.